Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Utari dari kelas 2 KPIE, Fakultas Dakwah, UIN, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perbandingan filsafat Islam dan filsafat Barat. Sebelum masuk ke pembahasan secara mendalam, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu filsafat ilmu. Jadi, filsafat ilmu adalah ilmu yang mengkaji tentang mengenai pertanyaan-pertanyaan umum dan esensi, misalnya tentang eksistensi, penalaran, nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Nah, secara terminologi sendiri, filsafat ilmu adalah ilmu yang dikaji secara ilmu pengetahuan yang secara mendalam. Nah, jadi gimana sih kenapa ilmu filsafat ini bisa muncul? Jadi, ilmu filsafat ini muncul itu karena adanya perbedaan cara pandang manusia bagaimana memandang dunia. Yang pertama yaitu tadi yang kita akan bahas, yaitu mengenai sejarah bagaimana filsafat Barat itu muncul. Nah, tokoh filsafat Barat ini ada Socrates, Thomas Aquinas, dan yang lain sebagainya. Jadi, filsafat Barat ini adalah filsafat yang terdiri dari Yunani, Eropa, dan Amerika. Bagaimana sih periodenya? Yaitu dalam filsafat Barat ini ada 4 periode. Yang pertama adalah periode Yunani klasik, di mana periode ini terjadi pada tahun 6 sebelum Masehi sampai tahun 5 Masehi. Di sini itu pada masa ini adalah membahas mengenai tentang alam, yaitu kemudian beralih menjadi mencari lahirnya ilmu yang pasti, seperti pada matematika, yaitu munculnya teori Pythagoras. Yang kedua yaitu periode abad pertengahan, yaitu muncul pada abad ke-4 sampai abad ke-15. Di sini yaitu perkembangannya mengalami keterlambatan. Yang ketiga adalah abad modern, yaitu terjadi pada abad 16 Masehi sampai 19 Masehi. Dan yang keempat adalah periode abad kontemporer, yaitu muncul pada abad 20 sampai 21 Masehi. Pada masa ini yaitu banyak muncul jurnal mengenai ilmu filsafat. Yang kedua adalah filsafat Islam. Filsafat Islam ini adalah hasil pemikiran dari filsuf orang Islam, perspektif orang Islam. Jadi, menurut ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, filsafat ini lahir dari spekulasi filsuf tentang warisan filsafat Yunani yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada abad 3 Hijriah atau pada abad 9 Masehi. Nah, apa sih yang menyebabkan faktor timbulnya filsafat Islam? Di sini ada 4 faktor, yaitu yang pertama, dorongan ajaran Islam. Nah, di sini itu ada yang kita harus mencari bagaimana Tuhan Allah itu ada. Yang kedua yaitu mengenai perpecahan di kalangan umat Islam. Jadi pada masa itu terdapat perpecahan, sehingga dengan adanya ilmu filsafat kita bisa memecahkan masalah yang sedang terjadi. Yang ketiga adalah menghadapi tantangan zaman. Nah, untuk menghadapi tantangan zaman pada masa itu kita itu memerlukan sebuah pemikiran yang baru. Dan yang keempat, yang terakhir adalah pengaruh kebudayaan lain. Di sini yang dimaksudkan yaitu dari pengaruh kebudayaan lain mungkin sudah lebih maju, sehingga kita harus bisa mengejar dan kita harus mempelajari suatu ilmu untuk menghasilkan karya yang baru. Dalam perspektif Islam, filsafat yaitu adalah upaya untuk menyelesaikan cara Allah menyampaikan kebenaran atau sesuatu yang hak dengan bahasa pemikiran yang rasional. Nah, selanjutnya yaitu tentang bagaimana perbandingan pendidikan filsafat Barat dan filsafat Islam.
Jadi, bangsa Yunani ini atau bangsa Barat ini adalah bangsa yang pertama kali menggunakan akal untuk berpikir secara bebas. Jadi, mereka itu adalah pengguna akal yang pertama untuk menyelesaikan sebuah masalah. Bagaimana sih bidang pendidikan filsafat Islam? Dalam filsafat Islam sendiri, mereka menggunakan akal, namun dengan adanya bantuan yaitu Al-Quran dan hadis. Langsung saja, saya di sini akan menyimpulkan mengenai bagaimana perbandingan pendidikan filsafat Islam dan filsafat Barat. Yaitu filsafat Islam dan filsafat Barat ini sama-sama terpengaruhi oleh filsafat Yunani, dan seiring berjalannya waktu ini memiliki berbagai aliran yang memberi karakter di dunia pendidikan. Dan yang kemudian perbedaan yang sangat signifikan antara filsafat Islam yaitu adalah proses investasi kemanusiaan yang mengandung unsur ibadah. Sedangkan dalam filsafat Barat, mereka hanya mengenai tentang proses kemanusiaan dan tidak bernilai dengan ibadah, tidak dengan membahas peribadahan. Namun, terlepas dari kedua perbedaan tersebut, keduanya itu menjadikan manusia sebagai subjek sekaligus objek pendidikan, sehingga sangat relevan jika pendidikan ini harus dilakukan selama hidup manusia. Sekian penjelasan singkat mengenai perbandingan pendidikan filsafat Islam dan Barat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.